Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim Bali Pamungkas, STMM MKOM, selaku dosen praktek komputer bisnis. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 5, kelas 03 SMJK 003, Prodi Manajemen Bisnis, dengan anggota kelompok Della Safira, Rizky Putriani, Solehatur Rohima, dan Tuti Rismawati. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang kesehatan dengan indikator prevalensi obesitas pada penduduk di atas 18 tahun pada tahun 2017 hingga 2018. Sebagian orang pasti sudah tahu apa itu obesitas. Untuk memperdalam pengetahuan, saya akan menjelaskan apa itu obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan kelebihan berat badan berdasarkan tinggi badan yang tidak normal. Obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Asupan energi disebabkan oleh konsumsi serta makanan sumber energi dan lemak tinggi. Kondisi ini dapat dialami oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Faktor individu, lingkungan, dan genetik merupakan penyebab utama dari obesitas. Perilaku makanan tidak sehat, tidak seimbang, serta kebutuhan dan pengeluarannya. Asupan gizi disebut tidak seimbang bila jumlah dan jenisnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengeluarannya tidak beragam. Hasil Reskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut juga dapat dilihat pada grafik 1.2, di mana prevalensi obesitas terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2018 tercatat ada 21,8% penduduk dewasa di Indonesia yang mengalami obesitas. Sebelum menjelaskan materinya, ada beberapa rumusan masalah yang ada di dalam materi ini. Yang pertama, berapa persen orang yang terkena obesitas di umur 18 tahun? Nah, di Indonesia ini 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Sementara itu, 28,7% mengalami obesitas induk masa tumbuh 25. Dan berdasarkan indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 sampai 2019, sebanyak 15,4% mengalami obesitas induk masa tumbuh 27. Sementara pada anak usia 5 sampai 12 tahun, sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor dari obesitas dan kelebihan berat badan? Nah, faktor ini tuh dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik itu disebabkan apabila salah satu orang tuanya itu obesitas, maka peluang anak yang menjadi obesitas 40-50%. Dan apabila kedua orang tuanya obesitas, maka peluang faktor keturunannya menjadi 70-80%. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor ini bersumber dari yang pertama pola makan. Asupan energi yang berlebihan menyebabkan kelebihan berat badan, dan makanan dengan kepadatan energi yang tinggi bisa menyebabkan ketidakseimbangan energi. Yang kedua ada pola aktivitas fisik, disebut juga kurang gerak, dapat menyebabkan energi yang tidak maksimal sehingga meningkatkan resiko obesitas yang tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana dampak dari orang yang terkena obesitas. Dampak dari orang yang terkena obesitas itu terbagi dua. Yang pertama itu dampak metabolik, yang kedua itu dampak dari penyakit lain. Dampak metabolik ini bisa dilihat dari lingkar perut seseorang.
Yang dari pria itu di atas 90 cm, pada wanita itu di atas 80 cm. Kemudian ini akan berdampak kepada kolesterol, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Yang kedua, dampak penyakit lain ini seperti penurunan asma, pembentukan batu empedu, berhenti nafas saat tidur, terus nyeri pinggang. Mungkin dampak-dampak ini bisa kita rasakan sebenarnya ya, cuman nggak semuanya itu berpengaruh terhadap obesitas, bisa aja penyakit lain. Lebih baiknya dicek juga, dikontrol juga hal apa yang dirasainnya. Terus rumusan masalah yang keempat, bagaimana pola makan agar terhindar dari obesitas. Pola makannya itu kita harus mencakup dari jumlah makanannya, jenis makanannya, jadwal makan kita, dan pengolahan bahan makanannya itu seperti apa. Bisa mungkin jumlah sayur itu harus lebih banyak dari karbohidratnya. Karbohidrat itu terdiri dari nasi, mie, pasta, roti, singkong, dan lain-lain. Sebisa mungkin kita harus lebih banyak makan sayur, makan buah ketimbang karbohidratnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Asupan zat gizi sangat dipengaruhi oleh pola makan. Penelitian menunjukkan secara umum saat ini telah terjadi perubahan konsumsi pangan masyarakat ke konsumsi pangan yang berlebihan, terutama tinggi akan karbohidrat dan lemak. Adapun beberapa cara untuk mengatasi pola makan penderita obesitas, yaitu yang pertama, mengurangi konsumsi sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, roti, dan kentang. Yang kedua, mengurangi akan karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, permen, dan dodol. Serta kita harus pilih makanan yang berserat seperti oats, nasi merah, sereal, dan gandum. Hindari jenis karbohidrat yang mengandung gula akan sederhana. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah, batasi daging merah atau sumber protein hewani lainnya. Konsumsi protein rendah lemak seperti tahu dan ikan. Terima kasih. Kemudian saya membacakan tentang prevalensi obesitas pada penduduk umur di atas 18 tahun 2007 sampai 2018. Apa sih itu prevalensi? Prevalensi ialah proporsi atau populasi yang memiliki penyakit atau faktor resiko. Prevalensi ini ditentukan dari contoh sampel atau data yang ada. Berikut data-data yang saya ketahui. Pertama, dari perkotaan. Dari perkotaan ini pada tahun 2007 ada 23,8% yang terkena obesitas. 2013 meningkat menjadi 30,7%. Pada 2016 meningkat menjadi 38,5%. Pada 2018 meningkat menjadi 39,7%. Kemudian di perdesaan bisa kita lihat di tahun 2007 itu terdapat 15,3%. Di 2013 ada 21,5%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 28,5%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 30,1%. Kemudian pada perkotaan dan perdesaan pada 2007 19,1%, pada 2013 26,3%, pada 2016 33,5%, dan pada 2018 35%. Dari data yang ada banyak peningkatan yang terkena obesitas, tapi udah sering di daerah-daerah di perkotaan dan perdesaan kita lakukan penyuluhan dari tim kesehatan. Udah banyak yang melakukan penyuluhan untuk menjaga pola makan, menjaga waktu makan, kebersihan, dan lain-lain. Semoga semuanya bisa kebantu dengan penurunan obesitas pada tahun sekarang. Terima kasih.